Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara semakin menampakkan progres signifikan. Salah satu di antaranya adalah kantor sekretariat Presiden dan bangunan pendukungnya di kawasan Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan. Hingga saat ini, progres pembangunan kantor sekretariat Presiden dan bangunan pendukungnya telah mencapai 75,61%. Ini artinya penggunaan atau operasionalisasi perkantoran sesuai target yang ditetapkan sebelum peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan tercapai. Bahkan, SFV Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk Ermi Puspa Yunita memastikan infrastruktur tersebut akan tuntas pada semester 1 2024 bersamaan dengan 6 infrastruktur lain yang ditugaskan kepada perseroan. Waskita terlibat dalam pembangunan 12 proyek di IKN, 7 proyek diantaranya telah mencapai proyek yang signifikan dan akan selesai pada semester 1 2024, ujar Bu Emir. Menurutnya, perseroan berkomitmen dengan percepatan pembangunan proyek ini akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Padanis Hidayat Sumadilaga mengatakan, fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024, seperti KIP, termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara agar dapat berfungsi pada Juni 2024, ucap Padanis. Per April 2024, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari lalu dengan rincian saluran utilitas terpadu atau utility tanah tahap 1 mencapai 100%, jalan logistik lingkar sepaku segmen 4 mencapai 98,96%, jalan tol IKN segmen 5A mencapai 80,48%. Kemudian, Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung mencapai 75,61%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80%, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45%, dan IPAL 123 mencapai 26,67%. Dengan amanah yang diberikan kepada Waskita dari pemerintah sebagai pemberi tugas, perseroan berkomitmen dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berada di KIP IKN, tambah Bu Ermi. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan Bandara VVIP yang dibangun pada Ibu Kota Nusantara bakal mulai berfungsi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Bapak Danis Sumadilaga menjelaskan Bandara VVIP IKN akan berfungsional demi mendukung berlangsungnya upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 yang bakal digelar di IKN. Pak Danis menyebutkan Kementerian PUPR mengemban tanggung jawab untuk membangun lintasan penerbangan atau runway sepanjang 3.000 meter. Menurutnya di Agustus nanti ditargetkan landasan pacu bisa sudah mencapai 2.200 meter. Mungkin Agustus bisa sekitar 2.200 meter runway yang difungsikan, ujar di kantor Kementerian PUPR. Pak Danis mengungkapkan pembangunan untuk Bandara VVIP di IKN terdiri dari 2 komponen, pertama gedung dan kedua runway. Dia bilang untuk gedungnya sendiri menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara Kementerian PUPR fokus pada runway demi mendukung akses para peserta upacara di HUT RI ke-79. Bandara VVIP di IKN nantinya bakal terintegrasi dengan jalan tol akses IKN seksi 5B. Adapun saat ini, progres pembangunan bandara VVIP baru mencapai 15,36%, sementara progres pembangunan jalan akses bandara VVIP dilaporkan mencapai 8,65%.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat memangkas jejak emisi karbon di Indonesia. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memastikan pembangunan IKN bahkan diklaim dapat menekan hingga 18% emisi karbon di wilayah Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara dapat memberikan dampak terhadap pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur sebanyak 18%. Tuturnya dalam agenda webinar bertajuk Kolaborasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Pasalnya, pemangkasan jejak emisi karbon di Kaltim tersebut lantas secara tidak langsung dapat berdampak mengubah struktur ekonomi wilayah di Kalimantan Timur. Ini, pemangkasan emisi karbon secara tidak langsung dapat mengubah struktur ekonomi wilayah tersebut. Dari awalnya lebih cenderung pada natural source ekonomi, yaitu ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, menjadi ketergantungan ekonomi pada pelayanan dan jasa, tambah Pak Iwan. Senada, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Bapak Danis menyebutkan wacana pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting yang diambil oleh Presiden Pak Joko Widodo. Dia menuturkan selain sebagai solusi dari pengurangan jejak emisi karbon, pembangunan IKN juga diklaim mampu mendorong pertumbuhan titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Sangat penting untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Kaltim, tak hanya untuk memindahkan pusat pemerintahan saja, namun sebagai pusat perekonomian di luar Pulau Jawa sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan progres pemerataan pembangunan di Indonesia. Imbuh Pak Danis. Pak Danis menyebutkan progres pembangunan ibu kota Nusantara tahap 1 mendekati 79,8% jelang pemindahan tahap awal pada Agustus 2024. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.